Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojodi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Sayang, bangun. Gusar Hana saat melihat suaminya masih tertidur pulas. Nama suamiku Sean. Ia adalah perantau dari Kalimantan. Aku membangunkannya karena ada berita buruk mengenai kakakku yang seluruh organ tubuhnya hilang. Sean berkedip berkali-kali. Kemudian melihat wajah istrinya yang terlihat ketakutan. Kamu kenapa, sayang? Jangan bilang masalah layak lagi. Aku tak percaya mitos itu, ujar Sean ketus. Aku yang mendengar kata sindirannya hanya menutup mata. Kakakku meninggal, sayang. Aku takut kalau giliranku tiba. Apa yang tertulis di sari kertas ini benar, ujar Hana sejenak memberikan kertas berisi tulisan. Suamiku yang membacanya terlihat menyelidik setiap bait kata. Aku masih bingung dengan tulisan ini. Aku tahu ini milik nenekmu, tapi aku rasa ada rahasia yang ingin dia ungkapkan. Sean masih mencerna tulisan tersebut. Aku tak ingin mati. Hana menahan kesedihan yang selama ini ia tahan. Aku sudah siap menerima menjadi mandul, tapi untuk mati aku belum siap. Sejenak Sean terdiam melihatku lalu berkata, aku akan memecahkan misteri ini. Ini janjiku kepadamu, sayang. Aku rasa aku mulai mempercayai tulisan nenekmu. Di sini tertulis 3 benda keramat yang tidak boleh disentuh. Jika benda pertama telah dipegang atau dilihat, maka 2 benda lainnya akan segera menyusul. Ujarnya kemudian memberikan kertas itu kepadaku. Aku tak tahu kenapa kakekku tega melakukan pesugihan, tapi derita yang akan ditanggung cucunya. Kenapa ia tega melakukan semua ini? Kemarahan meliputinya bagai kobaran api. Sudahlah, yang sudah terjadi biarlah terjadi. Setidaknya nenekmu memberitahu kita semua. Walaupun melalui secari kertas, tapi kurasa masih ada tulisan yang tertinggal. Kenapa kita tidak ke rumah nenekmu saja? Rumah nenekku terpencil. Dulu ku pernah ke sana dan tak pernah lagi datang. Hawanya terlalu menyeramkan. Aku bahkan tak ingat wajah kakek dan nenekku. Baiklah, kalau kamu tidak mau, aku akan melihat jenazah kakakmu besok. Kau mau ikut denganku? Kata Sean penuh harap. Aku yang mendengar merasa ketakutan. Aku sebenarnya ingin melihat wajah kakakku di ruang otopsi. Tapi setelah melihat jenazah kakak tertuaku 2 tahun yang lalu, hanya tinggal kepala dan seluruh organ tubuhnya menghilang, membutuhkan waktu lama untuk menghilangkan syok. Teringat akan kematian yang akan kulalui. Aku sebenarnya ingin ke sana, Mas. Tapi aku masih trauma dengan saudara perempuanku dulu. Aku hanya... Lagi-lagi aku tak dapat menahan tangisku. Seakan wajah masa lalu sulit untuk dilupakan. Kemudian tak terasa tangan yang hangat memegang erat tanganku. Ya, kurasa kau tak perlu ke sana. Biarlah aku yang mengambil jenazah kakakmu dan langsung menguburkannya. Kamu tak usah khawatir. Sekarang kamu istirahat saja. Jangan terlalu memikirkan masalah layak. Ujar Sean tersenyum sendu. Aku pun menuruti sarannya dan tertidur pulas. Keesokan harinya suamiku pergi ke rumah sakit, sedangkan aku membawa kertas, kemudian pergi ke mall, membeli makanan untuk keperluan sebulan. Aku pergi dengan membawa mobil. Di sana aku membeli sarden, mie instan dan makanan yang tahan untuk sebulan. Setelah lelah berbelanja, aku pun pergi ke toilet wanita, hendak mencuci muka, walaupun firasatku agak buruk.
Angin keran membasahi tanganku, lalu ku basuh muka sambil mengeluarkan tisu untuk membersihkan sisa air. Entah kenapa bulu kuduku langsung berdiri walaupun tak ada orang sama sekali. Aku melihat kaca, kemudian ada sekelebat bayang putih yang melintas. Seketika itu juga kulihat ke belakang, tapi tak ada apapun. Tapi lampu toilet itu berkedip 3 kali. Agak lama menurutku. Lalu kubulatkan tekad. Yakinlah, ini hanya halusinasi. Pikirku mencoba menenangkan. Aku kembali menatap wastafel, tapi ada sebuah lipstik di samping keran air. Seingatku tak ada benda itu di sini. Lalu ku ambil lipstik itu walau benakku menegaskan untuk tidak mengambilnya. Tapi tanganku tetap tidak mau berhenti. Seakan-akan lipstik itu magnet bagi tanganku. Ku pegang pelan, tapi bayang putih itu kembali ada. Ku tutup mata dan kurasa ada tangan yang memegang pundakku. Aku tak berani untuk melihat. Maaf mbak, kenapa? Tanya seorang wanita berpakaian putih. Mataku yang masih terkejut melihat ke arahnya dan perempuan itu tersenyum. Mengingatkanku pada seseorang yang sangat dekat tapi aku tak tahu siapa. Oh, nggak kenapa-napa mbak. Hanya saja tadi saya tidak melihat lipstik di sini. Kataku mengarahkan jari menunjuk ke arah lipstik. Wanita itu sejenak melihat lipstik itu kemudian tersenyum. Lipstik itu bukan milik saya juga mbak. Lebih baik mbak ambil saja lipstiknya. Sayang jika tidak diambil. Ujar wanita berambut panjang itu lagi. Ucapannya serasa membuai pikiranku. Lalu ku ambil lipstik itu dan juga barang yang ku beli lalu keluar dari toilet itu. Sebelum keluar, aku sempat tersenyum kepadanya dan dia ikut tersenyum. Tapi saat aku berjalan keluar, aku merasa ia menyeringai menatapku. Tapi aku tak memperdulikannya, lalu langsung balik pulang. Setiba di rumah, ternyata suamiku telah berada di ruang tamu sambil menonton TV. Lalu ia berkata, "Aku tadi sudah menguburkan jenazah kakakmu. Aku lihat semuanya. Kurasa matinya memang sangat tidak wajar." Ujarnya memasang tampang menyelidik, juga takut. Aku menatap suamiku sesaat, lalu berkata, "Jadi kamu percaya kan?" Ya, aku percaya setelah aku lihat dengan mata telanjang. Kurasa aku harus membongkar isi kertas itu. Mana kertasnya? Ada di tasku. Tapi aku mandi dulu ya mas, badanku lengket. Aku pun berjalan ke lantai atas tempat kamar mandi berada. Sekalian mencoba lipstik itu pikirku. Sementara itu Sean pergi ke kamar, mencari kertas di dalam tas setelah istrinya masuk kamar mandi. Aku harus memecahkan teka-teki ini. Aku yakin ada jalan keluarnya. Matanya mencari seisi tas dan menemukan apa yang dicari. Matanya memperlihatkan isi tulisan sambil bersandar di tempat tidur. Di sini tertulis bahwa Leak akan mencari tumbalnya setelah 3 benda diketemukan. Tapi benda itu tidak disebutkan. Yang jadi persoalan, mengapa benda itu tidak disebutkan? Ini aneh. Lalu ada baris kosong di akhir tulisan. Di sini tertulis 3 hari. Lalu selebihnya kosong. Tunggu dulu. Sean menyipitkan mata ke arah baris kosong tersebut lalu melotot dan ternganga. Ternyata baris kosong itu ada tulisannya. Aku harus kasih tahu istriku dulu. Tapi tidak sekarang, karena aku harus membeli kaca pembesar asli. Pasti ada yang nenek hanya sembunyikan di baris kosong ini. Setengah jam kemudian Hana keluar kamar mandi dan sambil memegang lipstik. Aku mau coba lipstiknya, sepertinya bagus. Ujarnya sambil memperhatikan lipstik tersebut, kemudian pergi ke wastafel tepat di sebelah kamar mandi. Setelah membuka penutup lipstik, tiba-tiba hawa dingin singgah di belakang leher.
tapi tidak ia pedulikan, lalu mengoles lipstik tepat di bibirnya. Sebelum menyentuh bibir dari arah kaca, terlihat lipstik itu berubah bentuk karena yang dipegangnya sekarang adalah jari tangan. Ah! Hana berteriak histeris sambil membuang jari tersebut ke lantai yang sempat menggelitik bibirnya lalu terpejam ketakutan meringkuk di bawah. Sean yang mendengar jeritan istrinya kemudian berlari keluar kamar dan menemukan istrinya berjongkok sambil menutup mata. "Kamu kenapa?" panggil Sean sambil memeluk istrinya. "Aku di sini, sayang. Jelaskan ada apa?" ujarnya sambil memelus pundak istrinya. Itu, bisik Hana ketakutan. "Itu apa? Sudah, jangan takut. Ceritakan saja sebenarnya ada apa." Lipstik, jari," gumam Hana histeris. Suamiku memicingkan mata mencari lipstik, lalu dari sudut matanya ia melihat lipstik yang peronggok di lantai. "Ini cuma lipstik. Kamu lihat kan?" ujar Sean meyakinkan. Buang lipstiknya," jerit Hana menutup mukanya. Sean lalu menuruti perkataan istrinya. Ia mengambil lipstik lalu pergi keluar sambil mencari minyak tanah untuk membakar lipstik itu. Di kejauhan, sesosok wanita menyaksikan jari tangan miliknya dibakar. 2 hari lagi. Keesokan harinya, Sean pergi ke pasar mencari kaca pembesar asli. Lumayan agak mahal, tapi semua itu terbayar setelah dia pulang. Sebelum membeli kaca pembesar, Sean sempat mengambil pemetik gitar yang ada di tengah jalan. Entah untuk apa. Karena sudah banyak pemetik gitar, tapi tangannya bagai tersedot untuk mengambil benda itu. "Ma, sepertinya kita bakalan tahu teka-teki tulisan ini. Papa sudah membeli kaca pembesar untuk membaca baris kosong di akhir kalimat 3 hari itu." Dengan mata menyipit, Hana mencoba menerka apa yang tertulis di kertas itu. Tapi, karena tidak tahu lalu berkata, "Apa isinya?" "Sebentar, aku arahkan kaca pembesar ke arah kertas ini dulu," jelasnya sambil menggerakkan ke arah baris kosong, namun kata yang muncul, "Perjanjian kematian." Sudah jelas apa isinya? 3 hari, perjanjian kematian. "Ma, sepertinya kita harus ke rumah nenekmu secepatnya, sebelum semua terlambat." Dengan mimik campuran antara iba dan kepedihan, Sean memberitahu apa yang tertulis di situ. Lalu istrinya hanya berkata, "Mungkin ini memang takdirku, Mas." Hana berkata pilu, "Aku yakin jika aku mati maka lelaki itu akan pergi. Biarlah aku yang mati." "Kamu jangan berkata begitu. Kamu tahu kalau aku sayang kamu. Aku berjanji akan menjagamu. Kalau kamu hanya pasrah seperti itu, kamu bukan istriku. Pasti ada jalan," ujar Sean penuh kemarahan. Hana berkaca-kaca mendengar ucapan suaminya. Kata-katanya bagai embun di pagi hari, bagai tetes hujan di musim kemarau. "Aku bangga menjadi istrimu, Mas. Walaupun aku mati besok, walaupun aku ditakdirkan tidak bersama kamu, tapi aku akan tetap mencintaimu," gumamnya sambil memeluk Sean erat seakan-akan ini hari terakhir mereka berdua. "Kamu harus kuat. Aku yakin pasti ada cara mencegah Leak membunuhmu. Pasti nenekmu masih menyimpan diari. Aku yakin ini hanya robekan," ujarnya seraya menggenggam kertas tersebut. "Aku tak tahu soal itu. Tapi kita berdua memang seharusnya ke sana. Aku sebenarnya nggak mau ke tempat angker tersebut. Tapi siapa tahu yang kamu bilang benar, Mas," ujarnya tersenyum sendu. Kami pun sejenak melupakan esok hari. Sean mengambil gitar sambil memetik senar gitar di tengah malam itu. Tapi Hana tahu apa yang dipegang suaminya. Itu bukanlah pemetik senar gitar, tapi kuku jari kaki. Malam itu dilalui Hana dengan penuh ketakutan, tapi ia menyembunyikan dari suaminya.
Lalu mereka berdua pun tertidur. Malam itu dilalui Hana dengan penuh ketakutan. Tapi ia menyembunyikan dari suaminya. Lalu mereka berdua pun tertidur. Di mimpinya Hana berada di suatu tempat, hampir mirip perpustakaan. Di kegelapan malam itu, ia membawa obor dari bambu lalu menyalakannya. Ia menyusuri lorong yang panjang dan gelap. Hanya diterangi obor yang dipegangnya. Ia menyusuri lorong itu, lalu di kejauhan ia mendengar suara berisik. Suara seperti orang sedang memakan sesuatu. Lalu dihampirilah asal suara itu. Dengan obornya, ia memindai kegelapan, dan tepat di depannya, sesosok wanita tanpa badan, hanya kepala dan isi perut sedang memakan seseorang. Seseorang yang tak lain adalah kakaknya. "Ah, Leak!" jeritnya keras berharap seseorang menolongnya. Wanita tanpa badan yang mendengar jeritan itu lalu berhenti memakan organ tubuh tersebut. Lalu menengok ke arah Hana yang masih pucat pasi di sudut bibirnya dengan penuh darah. Gigi penuh taring dan matanya melotot sehingga terlihat jelas mata kucingnya yang berwarna merah. Aku yang meneranginya dengan obor sangat jelas melihat mata itu. Ini adalah wanita yang bertemu dengannya. Tanpa buang waktu, Hana pergi ke arah berlawanan terus berlari tanpa melihat ke belakang. Aku harus mencari lemari, ucapku terengah-engah. Di jalan lorong ia menemukan tempat yang berisi lemari pakaian dan juga kasur. Tanpa buang-buang waktu, Hana masuk dalam lemari pakaian sambil mematikan obor. Pintu lemari itu ada sedikit lubang. Apa Leaknya sudah pergi? Pikirku, sambil tetap melihat ke arah lubang dan memegang pintu lemari pakaian. Detak jantungnya berdetak cepat, seakan-akan memekakkan telinganya. Lalu dari arah pintu terdengar suara ketukan sambil mendorong. Sudah jelas, itu suara kepala Leak yang membuka pintu. Hening sejenak. Kulihat, dari lubang itu Leak mengendus kasur. Lalu ia berhenti mengendus dan sekarang ia menatapku. Aku tahu dari sorot matanya kalau dia menatapku. Matanya sungguh mengerikan. Ia terbang ke arah lemari sambil terus menatapku dari lubang itu. Aku menjauh dari lubang tanpa memegang handle lemari, terpojok dengan sempitnya lemari. "Jangan bunuh aku," bisikku penuh ketakutan. Lalu kudengar suara handle lemari dibuka. Pasti gigi-giginya yang membuka lemari itu. Aku memaki dalam hati kenapa kakekku melakukan semua ini. Kenapa hanya demi harta yang kecil nilainya justru sanggup mengorbankan keturunannya. Aku harus memaki walau ku tahu itu semua salah. Aku tahu ini akhir hidupku. Lalu Leak itu sudah ada di hadapannya. Lebih tepatnya di atasnya karena ia sendiri jongkok penuh ketakutan. Lalu Leak itu bertambah dekat. Dekat dan... "Kamu kenapa sayang? Kamu kenapa sayang? Sayang, kamu kenapa?" Tanya Sean sambil melirik diriku yang melotot ke arahnya dengan wajah penuh ketakutan. Aku bertemu Leak di mimpiku. Ternyata Leak itu adalah wanita yang kutemui 2 hari lalu di mall. Kurasa ini hari terakhir kita, Mas. Hari terakhir? Apa maksudmu? Tanya Sean sambil memicingkan mata. Jadi 3 benda itu adalah bagian tubuh Leak. Aku baru tahu sekarang setelah melihat lipstik yang ternyata jadi tangan dan pemetik gitar atau pick, ternyata kuku jari dari kaki yang kau temukan. Apa? Jadi yang kubawa kepunyaan Leak itu? Gumam Sean dengan jijik. Setidaknya dia tidak muntah. Iya,
Kamu memang tidak bisa melihat hal itu, Mas. Tapi aku yakin dengan semuanya ini. Makanya kita harus ke tempat nenek. Iya, kamu benar. Tapi sekarang aku sedang berpikir cara menakuti Leak. Kamu ada ide? Kurasa dengan obor, sayang. Kita harus buat obor. Oke, aku bakal cari batang bambu. Kamu siapkan kain dan juga minyak tanah. Kira-kira untuk sampai ke rumah nenekmu berapa lama? Tanyanya penuh harap. Aku nggak tahu berapa lama. Mungkin 4 jam. Ucapku mengira-ngira. Karena memang semenjak dewasa tidak pernah ke tempat itu lagi. Cukuplah sekali ke tempat itu, tapi dengan tersenyum getir menambahkan, mungkin 2. Akhirnya di hari terakhir itu jam 4 pagi kami siap pergi ke rumah nenek, berharap ada buku atau diary yang mampu mengungkapkan cara membunuh Leak itu. 3 jam kemudian, aku menatap kosong ke arah pedesaan dari balik kaca mobil. Tak memikirkan makanan karena selain tidak berselera makan, sudah pastinya isi perutnya bakal habis dimakan Leak. Ya, setidaknya ini cara terakhir dan paling pasrah sebelum disantap Leak. Sekali lagi, biar Leak nggak suka isi jeroanku. Kamu kenapa tersenyum, sayang? Ujar suamiku dengan tampang sinis. Jelas sekali dia tak yakin apa yang kupikirkan. Mengingat kondisimu saat ini, aku berani bertaruh isi kantongku sekarang juga. Ujarnya sambil tersenyum mengejek. Aku yang mendengarnya tak berkata apa-apa. Lagi pula, buat apa memberitahu sesuatu yang akhirnya diselingi tawa ngakak? Ya, setidaknya skenario seperti itu yang ia tahu. Kami berdua terdiam penuh konsentrasi. Suamiku memikirkan jalanan yang penuh batu karena mereka sudah memasuki daerah terpencil. Sementara aku hanya sibuk memikirkan akhir hidupku dan juga sesaat aku terdiam melihat benda aneh di lubang tempat menaruh recehan seperti pada angkot. Setidaknya itulah yang ada di pikiranku. Lalu ku ambil yang ternyata kapur krem dengan bentuk agak aneh. Ada lekuk seperti pada jari manis kaki. Sial. Ini benda Leak, pikirku. Sambil membuka jendela mobil lalu membuang kapur yang sempat berubah menjadi jari tersebut. Sejenak Sean melirikku yang bertambah pucat. Kamu kenapa? Tanyanya heran. Sepertinya yang kupegang tadi benda terakhir. Sebaiknya kita cepat-cepat ke rumah nenek. Kurasa Leak itu sedang mengarah ke sini. Aku sebenarnya ingin berkata sesuatu kepadamu. Sepertinya aku hanya berputar di rute yang sama. Bisiknya pelan. Kamu bercanda kan? Kataku setengah tak percaya karena rutenya sudah kuberitahu. Aku nggak bercanda. Sepertinya ada yang aneh. Lebih baik aku tanya ke penduduk sini. Tunggu sebentar. Suamiku keluar mencari warga desa untuk mencari rumah peninggalan nenek. Terlihat, ia berhasil menemukan tukang kayu panggul dan orang itu menunjuk lurus dan membisikkan sesuatu. Beberapa menit kemudian ia tiba di mobil dengan tersenyum masam. Penduduk di sini bilang, jika orang asing sering tersasar di daerah ini, kecuali ada seseorang yang pernah atau memiliki ikatan di kampung ini. Baiklah, aku yang nyetir kalau begitu. Mudah-mudahan aku masih ingat jalannya, jawabku sambil berpindah tempat duduk. Mobil terus berjalan, menyusuri kawasan hutan. Hanya ada jalan berbatu yang cukup untuk satu kendaraan. Kami tiba di sebuah rumah yang hancur sebagian. Ini dia tempatnya, ucap Hana lalu menambahkan. Sekarang jam 6, kita harus cepat menemukan diari itu. Sebaiknya aku membawa 2 obor, ucap Sean sambil berlari ke mobil, membawa obor yang telah diberi minyak, lalu dinyalakan. Kami pun menyusuri rumah yang sudah tak berpenghuni dan entah dari mana datangnya,
Angin kencang menerpa mukaku dengan sangat ganas, diikuti suara kikikan tawa yang memekakan telinga. Aku dan suamiku lalu langsung memasuki rumah itu. "Cepatlah, kita tak punya waktu," ujar resah suamiku sambil mengawasi sekeliling tempat. Aku yang pergi ke tempat yang penuh buku lalu mengobrak-abrik buku tersebut, tak sengaja menjatuhkan buku yang dilapisi cap darah. "Sepertinya ini bukunya," bisikku senang. Lalu mulai membuka satu persatu kertas itu yang berisi perjalanan hidup nenek dan saat-saat ia tahu pesugihan suaminya. Semuanya tertulis di buku ini. Buku ini lebih dari sekedar diary. Ini adalah jiwa nenek, pikirku. Aku beralih ke bagian tengah buku yang ternyata terdapat robekan. Ternyata robekan itu sama dengan kertas yang selama ini kubaca. Aku dengan tidak sabaran membaca kalimat yang agak acak. Entah karena ditulis sambil menggigil atau gusrak. "Hana, lari dari sini!" teriak Shan yang telah ditabrak hantu leak. Obor yang dipegangnya terpental ke arah tumpukan kertas hingga membakar seisi rumah. "Tidak!" aku menjerit melihat suamiku yang menatap nanar kepadaku seakan menyuruhku pergi dan bergumam tanpa kata yang seakan adalah hendak mengatakan, "Keselamatanmu adalah segalanya." Leak itu sudah menggigit jantungnya lalu dengan buas menyantap isi perutnya. Kejam. Seharusnya aku yang mati, bukan suamiku. Aku berlari sambil membawa diary itu. Ingin rasanya aku mati mengikuti jejak suamiku, tapi dari matanya aku tahu ia ingin aku tetap hidup. "Aku berjanji akan menjagamu," itulah kata suamiku. Dengan berurai air mata, aku berlari ke arah mobil, dan kulihat di belakang leak itu terbang mengejarku. Dengan tawanya yang membuat bulu kuduk merinding. Desau angin bertambah cepat sedangkan pintu mobil tak bisa terbuka. "Ayolah, terbuka!" Aku semakin cemas. Leak itu tinggal beberapa meter dengki ke arahku. Dengan rambut panjang dan mulut penuh darah, ia tertawa. Aku mengeluarkan seluruh tenagaku hingga akhirnya pintu mobil terbuka. Lalu, aku langsung masuk dan mengunci pintu tepat sebelum leak itu menabrak kaca pintu mobil. "Syukurlah, untung sudah ditutup kacanya," ujarku. Tapi kemudian memaki dalam hati. Sial, pintu sampingnya belum ditutup. Aku melihat leak itu yang sepertinya tahu jalan pikiranku. Lalu ia terbang tepat memutar kaca jendela untuk menutup mobil. Tapi ia sudah seperempat masuk. Sial, kepala leak ini kuat sekali. Lalu kunyalakan obor sambil menyodorkan tepat ke wajahnya. Lalu leak itu terbang menjauh. Kesempatan itu tak kuabaikan. Langsung saja, kututup kaca yang telah berlapis darah dan langsung tancap gas. Di perjalanan menuju pulang, aku melihat leak masih terbang di belakang mobil. Kesempatan itu kugunakan untuk menarik gigi. Aku langsung berhenti dan memundurkan mobil secepat mungkin. Lalu, leak itu tertabrak kaca belakang terus bergelinding di atas mobil menuju bawah mobil. Aku memundurkan mobil lagi. "Matilah kau leak," ucapku dengan penuh kemarahan lalu melindas kepala leak itu. Setidaknya dia sudah mati, pikirku sambil terus memacu mobil. Di perjalanan pulang aku membaca kembali diary itu. Membaca bait terakhir yang tertulis bahwa leak hanya akan mati dengan pisau. Dan pisau itu terletak di rumah anaknya. Sengaja ia kubur di ruang tamu tepat di bawah lampu. Jadi di rumah ibuku ada pisau itu. Seandainya pisau itu dari dulu ketemukan, mungkin 3 nyawa manusia telah tertolong. Bisikku dengan penuh air mata. "Mas, maafkan aku." Akhirnya setengah 12 malam, aku tiba di rumah dengan membawa 7 obor.
Semua pintu dan jendela kukunci. Tepat di ruang tamu, aku membuat lubang di sekeliling untuk tempat 6 obor. Lalu kunyalakan sambil membongkar ubin. Ayolah cepat, cemasku sambil menggali lebih dalam, berharap bertemu pisau itu. Lalu tak terasa, saat digali seperti menimpa suatu mirip besi. Lalu ku korek yang ternyata lebih mirip pedang. Kemudian ku baca sekali lagi diary itu yang tertulis, potonglah organ leak itu agar membebaskan jiwa. Kenapa ada baris kosong di akhir kalimat ini? Lalu ucapan itu tak dicernanya, karena leak itu terbang ke arah jendela, memecahkan kaca dan terus menuju ke arahku. Aku yang melihatnya tak merasa takut. Inilah saatnya membalas kematian suamiku. Saat leak mengarah ke arahku, lalu kutebas organ di bawah kepalanya. Kepala itu lalu jatuh sambil menatapku. Mata itu terlihat berkaca-kaca dan tersenyum melihatku. Seakan-akan apa yang dikatakan diary itu benar. Jiwa leak ini telah bebas. Lalu aku lihat di sudut matanya seperti menatap erat kepadaku. Seakan-akan mengatakan satu kata yang mustahil diucapkan karena di mata itu tersirat kata maaf. Dan kemudian akhirnya leak itu sirna seiring dengan dentang jam menunjuk jam 12. 2 hari kemudian, sekarang aku telah bebas dan mengunjungi rumah nenekku kembali. Sekaligus membawa jasad suamiku dan mengembalikan diary itu. Setiba di sana, jasad suamiku kumakamkan di samping makam nenek dibantu penduduk setempat. Sebelum dimakamkan, aku sempat mengambil kaca pembesar di kantong celana almarhum suamiku. Lalu sebelum kukembalikan diary itu, aku membuka bagian terakhir diary itu, tapi tiba-tiba foto seorang wanita terjatuh. Tertulis di sana bernama Magdalena. Ya, itu memang nama nenekku. Tapi setelah melihat wajah itu, bukankah ini wajah wanita itu? Bagaimana bisa? Kemudian ku arahkan kaca pembesar di baris kosong tersebut. Lalu paru-paruku seakan tersedot keluar. Karena leak yang ia bunuh adalah nenekku. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.